Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Luar biasa. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, boleh memimpin doa di depan kelas. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa, mari sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu dari kelas 7B ya. Ada Aira? Hadir. Amelia. Sebelum kepada materi aljabar ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pada bentuk aljabar dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya melalui diskusi, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Selanjutnya, selama proses pembelajaran, Ibu akan memberikan asesmen atau penilaian. Di mana asesmen itu ada dua. Yang pertama melalui LKPD. Oke. Melalui LKPD ini Ibu akan menilai kalian. Mulai dari performa kalian, yaitu keterampilan dan sikap selama proses diskusi. Oke. Yang kedua, asesmennya melalui tugas individu. Tujuannya, tugas individu ini sebagai asesmen formatif. Jadi mengukur sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Siapa di sini yang sudah belajar tentang aljabar di rumah sebelumnya? Oh, Ija. Bisa Ija mencontohkan bentuk aljabar di dalam kehidupan sehari-hari? Mengukur bahan-bahan untuk resep makanan. Oke, mengukur bahan-bahan untuk resep makanan. Ya, itu adalah salah satu contoh. Ada lagi? Menghitung banyaknya belanjaan. Oh, bisa menghitung banyaknya belanja. Itu memiliki pengertian di mana aljabar itu adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan simbol atau huruf. Huruf untuk apa? Untuk mendeskripsikan suatu bilangan, ya, dan memanipulasinya, gitu ya, dalam menyelesaikan masalah matematika. Sebelum kepada materi aljabar secara inti, secara jelas, Ibu mau tanya materi prasyarat, materi sebelumnya. Karena materi aljabar ini memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya materi apa? Pengen tahu? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Di bilangan bulat itu ada apa saja? Penjumlahan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Betul. Apalagi? Mengurutkan bilangan boleh. Apalagi ada lagi? Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. Oke, di sini Ibu punya kuis. Punya kuis ya? Oke, siapa yang bisa jawab boleh maju ke depan. Positif 9 dikali negatif 3 jadi berapa? Saya, Bu. Boleh. Oke, jawabannya negatif 27. Betul salah? Betul. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Raisa. Selanjutnya, Ibu mau kalian berkelompok dulu. Oke. Sudah berkelompok? Sudah, Bu. Oke. Agar kalian lebih memahami tentang bentuk aljabar, Ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran. Kemudian tulis hal-hal yang penting di dalam video pembelajaran ini. Ya, silakan. Oke, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama saya, Mat Rozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada di kelas 7 yaitu aljabar. Oke, ini ada beberapa bagian. Ini kali ini di bagian yang pertama, part 1 ini kita akan bicarakan tentang bentuk aljabar dan juga penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, apa sih aljabar itu? Nah, ini kita bicara tentang bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika di mana penyajiannya memuat suatu variabel atau nama lainnya peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui.
Oke, biar lebih jelas apa sih variabel itu. Jadi contohnya kayak gini. Contohnya ini contoh aljabar ya. Contoh bentuk aljabar kayak gini. Nah, variabel itu adalah lambang ya. Lambangnya yang mana? P. Oke. Nah, ini yang disebut dengan variabel atau peubah, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf ya. Huruf. Ada juga yang kotak atau apa, tapi yang paling umum kalau kalian sudah di SMP sampai jenjang ke atas ini selalu huruf. Kalau dulu mungkin di SD kelas 3 atau kelas 4 mungkin masih kadang kotak, kadang lingkaran ya. Yang penting itu namanya pra-aljabar dulu sudah dikenalkan. Nah, di sini maksudnya apa? Ini lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Oke, saya jelaskan gini ya. Kita punya P tambah 5. Nilainya berapa ini? Nggak tahu karena P-nya belum diketahui. Kalau P-nya saya ganti 2, maka 2 tambah 5 sama dengan 7. Kalau P-nya saya ganti 3, maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Lah, P ini belum diketahui, makanya dilambangkan dengan suatu variabel ya namanya ya. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Kita lanjutkan di operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk bagian yang pertama. Bagian yang kedua nanti perkalian dan bagian. Oke. Yang pertama, kalau kita misalkan punya panda ya, panda yang imut-imut, ini 3 panda ya, kita tambahkan dengan 2 panda. Maka saya yakin jawabannya kalian sudah tahu, yaitu 5 panda ya kan. Ini kan pelajaran TK dulu. Nah, ini kalau misalkan kita misalkan ya, panda itu adalah P, maka bisa kita tulis 3P ditambah 2P sama dengan 5P. 3 panda ditambah 2 panda sama dengan 5 panda. Artinya kalau ada penjumlahan atau pengurangan aljabar, yang kita jumlahkan itu adalah yang koefisien ya. Yaitu angka yang ini, dekatnya variabel ini. Kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 2, kayak gitu. Oke, contoh. 4M ditambah 5M. Nah, berarti kan tambahkan aja ini 4 sama 5, jadinya berapa? 9 kan? Berarti 9M. Ya kayak gitu. Lanjut lagi. 5A kurangi 3A. Ya, sekarang kita kurangkan angkanya, variabelnya ini, koefisiennya ini. 5 kurangi 3 berapa? 2. Berarti 2A. Lanjut. Nah, bagaimana kalau 3? Nggak apa-apa. Ini kan 7 kurangi 2 berapa? 5. 5 tambah 3 berapa? 8. 8B berarti. Lanjut. Nah, biasanya juga di buku-buku itu ada yang seperti ini, penjumlahan pengurangan. Tentukan jumlah dari 4A, 7A plus 4B dengan 8A minus B. Nah, ini kita jawab. Karena diminta untuk penjumlahan, maka ini kita tambah. Ini satu kesatuan, makanya kita kurung ya. Kalau kita buka kurungnya tidak bermasalah. Kenapa? Karena tandanya positif penjumlahan. Jadi nggak berpengaruh pada tanda di dalamnya. Ini tetap min. Tetap min, tetap min. Terus 7A tambah 8A. Ya, oke. 7A ditambah 8A kan 15A. Kemudian 4B dikurangi 6B min 2B. Nah, sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendeknya 2/5, panjang 3/6, panjang sisi sisanya 1/6. Tentukan keliling tersebut. Jadi kelilingnya itu masih dalam bentuk aljabar maksudnya ya. Jadi segitiga gini ya. Untuk mencari keliling, maka kita akan menjumlahkan semuanya. Oke, kita jumlahkan. Keliling itu kan berarti kan kita total pinggir-pinggirnya kan ya. Total aja nih 3X dengan X berapa? 4X ya. 4X ditambah 2X. 6X. Berarti ini 6X. Lanjut. Terus kemudian plus 6 ditambah 6, 12. 12 dikurangi 5, berapa? Plus 7 kan? Makanya tulis plus 7. Ini dalam kurung sentimeter karena panjang. Sudah disimak video pembelajarannya? Sudah. Di sini Ibu mau memberikan LKPD. Ya. LKPD ini isinya soal yang harus dikerjakan bersama kelompok. Jadi silahkan berdiskusi. Silahkan dilihat LKPD-nya, di situ ada petunjuk pengisian. Silahkan dibaca dulu petunjuk pengisiannya dengan teman-teman kalian, teman-teman satu kelompok. Ya, boleh. Kelompoknya
Putri Raisa, boleh. Di sebuah meja terdapat 5 buah pensil warna, 5 buah pulpen, dan 5 buah penghapus. Lalu Iza menaruh 2 pulpen, 3 pensil warna, dan 1 penghapus. Maka berapakah jumlah alat tulis yang tersedia di atas meja? Kalau menaruh itu artinya dikurangi atau ditambah, Bu? Iya. Nih, ini kan tadi ada 5 pensil warna. Kemudian ada pulpennya 5, penghapusnya 5 gitu kan? Kemudian ada salah satu orang, Ija, menaruh 2 pulpen, kemudian 3 pensil warna, kemudian 1 penghapus gitu ya. Nah, menaruh berarti disimpan kan? Iya. Berarti apa? Ditambah. Betul. Sepakat? Oke. Suku-suku sejenisnya 9C dikurangi 3C ditambah Betul. 5A ditambah 3. Jadi jawabannya 6C ditambah 5A ditambah 3. Iya. Jadi kalau untuk menghitung berarti hitung dulu ya. Kumpulkan suku-suku sejenis. Apa pertanyaannya? Yang mau ditanyakan? Variabelnya benar atau tidak? Variabel yang dari soal apa di sini? Soalnya 9C ditambah 5A dikurangi 3C ditambah 3. Maka variabel yang ada di dalam soal ini apa aja? A dan C. Betul. Aduh. Jadi di sini udah selesai semua kelompok 1, 2, 3, 4 mengerjakan LKPD? Sudah, baik kalau sudah. Sebelum kita mempresentasikan hasil jawabannya, ice breaking dulu yuk, biar semangat. Oke, silakan. Tepuk 1. Hi, tepuk 2. He, tepuk 3. Ho, tepuk 3. Ho, tepuk 2. Tepuk 3, 2, 1. Ho. He. Hi, tepuk 3, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kelompok berapa tadi yang mau maju ke depan? Kelompok 1. Kelompok 1, katanya kelompok 1 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Hitunglah dan identifikasi unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar. Kurangkan 2P kurang 5 dari 10P tambah 11. Oke. Kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 11. Karena perintahnya kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 11. Maka artinya dari adalah kurangkan. Jadi jawabannya 10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi 5. 10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi 5. 10P dikurangi 2P ditambah 11 ditambah 5. Jadi hasil jawabannya adalah 8P ditambah 16. Unsur-unsur pada bentuk aljabarnya adalah koefisiennya 10 dan negatif 2. Variabelnya adalah P. Konstantanya 11 dan 5. Sukunya ada 4, yaitu 10P, negatif 2P, 11, dan 5. Oke, baik. Dari jawaban dari kelompok 1 gimana? Betul, salah? Betul. Di sini ada kalimat kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 1 ditambah 11. Itu artinya, ingat ya, ketika ada kurangkan A dari B, maka kalimat dari ini adalah kurang. Artinya itu kurangkan B dikurangi A. Jadi dibalik. Ya, artinya B kurangi A. Tapi kesini jawabannya sudah betul ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 1. Hitung dan identifikasi unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar di bawah ini. Soalnya adalah 9C ditambah 5A dikurang 3C ditambah 3. Jelaskan. Jawaban dari soal 9C ditambah 5A dikurangi 3C ditambah 3 adalah jawabannya 9C ditambah
5A dikurangi 3C yaitu 9C ditambah 5A dikurangi 3C ditambah 3. Kumpulkan suku-suku sejenisnya. Suku-suku sejenisnya adalah 9C dikurangi 3C ditambah 5A ditambah 3. Jadi hasilnya 9C ditambah 5A ditambah 3. Unsur-unsur pada bentuk aljabarnya koefisien 9, 5, dan negatif 3. Iya. Variabelnya A dan C. Konstantanya 3. Suku-sukunya 4 yaitu 9C ditambah 5A negatif 3C ditambah 3. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok 2? Betul. Sepakat betul? Betul. Oke, kita koreksi dulu. Soalnya 9C ditambah 5A dikurangi 3C ditambah 3. Tadi kata kelompok 2, kumpulkan dulu suku-suku sejenis. Di sini suku sejenisnya 9C dikurangi 3C. Kemudian ditambah 5A. Kemudian konstantanya 3 ya, ditambah 3. Oke. Suku sejenis dari 9C dikurangi 3C jadi jawabannya 6C ditambah 5A ditambah 3. Betul ya? Betul, mantap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, sebuah lahan kebun Pak Tani berbentuk persegi panjang. Pak Tani melihat sekeliling lahan di kebunnya akan dibersihkan dari rumput liar. Panjang lahan yang akan dibersihkan adalah 8A ditambah 6B dan lebarnya adalah 3A ditambah 2B. Maka keliling kebun yang dibersihkan Pak Tani adalah... Baik, silakan dijelaskan. Oke. Diketahui panjangnya adalah 8A ditambah 6B, lebarnya adalah 3A ditambah 2B. Karena di sini ditanyakannya adalah keliling, maka untuk mencari keliling harus dibutuhkan rumus. Rumus keliling yaitu panjang ditambah lebar ditambah lebar. Panjangnya adalah 8A ditambah 6B ditambah dalam kurung 8A ditambah 6B ditambah 3A ditambah 2B ditambah dalam kurung 3A ditambah 2B. Kita menghapus ininya dalam kurungnya. 8A ditambah 6B, 8A ditambah 6B, ditambah 3A, ditambah 2B, ditambah 3A, ditambah 2B. Kita samakan dengan suku-suku sejenis. Misalnya 8A ditambah 8A, ditambah 3A, ditambah 3A, ditambah 6B, ditambah 6B, ditambah 2B, ditambah 2B. Jadi, kita tinggal menghitung semua jumlah yang ada di sini. 8A yaitu 8 tambah 8 16, 16 ditambah 3 19, 19 ditambah 3 hasilnya 22A, 22A. Yang B 6 tambah 6 adalah 12, 12 tambah 2 adalah 14, 14 tambah 2 adalah 16. Jadi hasilnya 16B. Jadi hasil akhir dari soal nomor 2 adalah 22A ditambah 16B. Oke, gimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, kita cek dulu, kita koreksi dulu suku sejenis. Dijumlahkan. Didapat hasilnya 22A ditambah 16B. Jawabannya betul. Apakah ada jawaban yang lain? Atau ada? Oh, ya. Kak Eca. Kalau kelompok kami menghitung kelilingnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke, katanya kelompok berapa? Kelompok 4 ya, kelompoknya Eca. Ada rumusnya, katanya rumusnya menggunakan rumus 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Oke, gimana? Apakah jawabannya sama? Kita coba ya, kita coba. Oke, 2 kali panjangnya berapa tadi? 8A ditambah 6B ditambah 2 kali lebar. Lebarnya 3A ditambah 3A tambah 2B. Oke. Ya, ini dalam kurung ya. Kali. Oke. Kali dalam kurung. 2 kali 8A jadi berapa? 16A. 2 kali 6B 12 ditambah 2 kali 3A
A ditambah 2 kali 2B 4B. 4B. B. 16A ditambah 6A. 16A ditambah 6A. Kita kumpulkan variabelnya. Variabel yang sama atau suku-suku Jenis. Oke, jadi jawabannya yang diperoleh 16A tambah 6A. Kita jadi 22A ditambah 12B tambah 4B. Jadi 16B. 16B. Jadi jawabannya betul ya sama Kak Eca? Oke, jadi untuk menghitung keliling persegi panjang boleh menggunakan rumus dari kelompok 3, panjang tambah lebar atau menggunakan rumus 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan menjawab soal nomor 2. Soalnya adalah hari Minggu Pak Anton bersama anaknya Rudi pergi berwisata. Dengan perasaan yang gembira, Pak Anton bersama anaknya memancing di pinggir laut. Pak Anton memberikan instruksi pada Rudi agar memancing di sebelah kanan ayahnya. Wow, di sana terlihat banyak hewan laut hasil pancingan Pak Anton dan Rudi. Mari kita bantu untuk menghitung hasil pancingan kali ini. Berapa banyak ikan gurame, ikan patin, udang, dan cumi yang didapatkan oleh mereka dan banyaknya hasil tangkapan mereka. Jika misalkan ikan gurame A, ikan patin B, udang C, dan cumi D. Hasil dari tangkapan Pak Anton, ikan gurame 1, ikan patin 3, udang 3, dan cumi 3. Sedangkan hasil tangkapan Rudi, ikan gurame 3, ikan patin 1, udang 4, dan cumi 2. Hasil dari untuk mengetahui jumlahnya, tambahkan hasil Pak Anton ditambah hasil Rudi. Hasil dari Pak Anton 1A ditambah 3B ditambah 3C ditambah 3D. Sedangkan hasil tangkapan Rudi 3A ditambah 1B ditambah 4C ditambah 3D. Jadi banyaknya hasil tangkapan mereka adalah 4A ditambah 4B ditambah 3C ditambah 6D. Oke, jadi hasil tangkapannya jawabannya 4A ditambah 4B ditambah 7C ditambah 6D. Itu jawaban dari kelompok 4. Di sini soalnya apa tadi? Akan menjawab ilustrasi singkat. Pada hari Minggu, Pak Anto bersama anaknya Rudi pergi berwisata. Dengan perasaan yang gembira, Pak Anto bersama anaknya memancing di pinggir laut. Pak Anto memberikan instruksi pada Rudi agar memancing di sebelah kanan ayahnya. Gitu. Jadi anaknya di sebelah kanan ayahnya di sebelah kiri. Memancing bersama-sama. Di sini didapat ada hewan laut. Hewan lautnya banyak banget di situ ya. Ada udang katanya. Ada apa lagi, Kak? Ada ikan gurame. Ada patin. Kemudian ada cumi. Kelompok 4 mengilustrasikan atau membuat simbol huruf untuk ikan gurame dengan A. Dengan huruf A. Ikan patinnya dengan huruf B. Udangnya dengan C. Cuminya dengan D. Oke. Kemudian hasil tangkapannya dibuat tabel. Jadi hasil tangkapan Pak Anto, ikan guramenya ada berapa? Ada 1 katanya. Ikan patinnya ada 3. Kemudian udangnya ada 3. Cuminya ada 3. Maka untuk ikan gurame jadi 1A. Untuk ikan patin jadi 3B. Untuk udang jadi 3C. Untuk cumi ada jadi 3D. Kemudian hasil tangkapan Rudi, ikan guramenya 3, ikan patinnya 1, udangnya 4, cuminya 3. Maka untuk ikan gurame 3A ditambah ikan patin 1B dan udangnya 4C ditambah cuminya 3D. Pertanyaannya, berapa hasil tangkapan mereka? Jadi caranya tadi gimana? Menambahkan atau menjumlahkan hasil tangkapan Pak Anto
ditambah Hasil tangkapan Rudi. hasil tangkapan Rudi. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5, saya akan menjawab soal dengan perintah. Ambillah alat tulis di sekitarmu, kumpulkan masing-masing 3 buah benda yang berbeda. Berilah label setiap benda dengan huruf X, Y, dan Z. Karena kebetulan di meja kami terdapat 5 buah pensil warna, 5 buah pulpen, dan 5 buah penghapus. Lalu Ija menaruh 2 pulpen, 3 pensil warna, dan 1 penghapus. Maka kami akan mencoba menghitung banyak alat tulis yang tersedia di atas meja dengan memberi simbol X untuk pensil warna, Y untuk pulpen, dan Z untuk penghapus. Maka menaruh diartikan dengan menambahkan. Jadi benda yang ditaruh Ija dalam bentuk aljabar adalah 3X, 2Y, tambah 1Z. Oke, silakan dijelaskan. Di sini soalnya di sebuah meja terdapat 5 buah pensil warna, 5 buah pulpen, dan 5 buah penghapus. Lalu Iza menaruh 2 pulpen, 3 pensil warna, dan 1 penghapus. Maka berapakah jumlah alat tulis yang tersedia di atas meja? Oke. Benda di atas meja 5X tambah 5Y tambah 5Z. Benda yang ditaruh Iza 3X tambah 2Y tambah 1Z. Jadi jumlah barang yang tersedia di atas meja itu hasil penjumlahan dari benda di atas meja dan benda yang ditaruh di meja. Jadi banyak alat tulis yang tersedia di meja adalah 8X tambah 7Y tambah 6Z dalam bentuk aljabar. Oke. Baik, kita koreksi dulu. 5X ditambah 5Y ditambah 5Z. Kemudian 3X ditambah 2Y ditambah 1Z. Tekniknya menyusun kayak gini ya. Maka tinggal, ini kan sudah satu sejenis ya. Satu jenis, maka jawabannya 8B. 8X. 5X ditambah 3X jadi 8X. Kemudian yang ini sudah satu jenis juga ya. 5Y ditambah 2Y jadi 7Y. Betul ya. Kemudian yang ini juga sudah satu jenis. 5Z ditambah 1Z jadi 6Z. Oke, betul ya. Kelompok 5. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 5. Sekarang kita menyimpulkan. Kita sudah mempelajari apa saja? Tentang aljabar. Tentang Aljabar. aljabar. Oke. Aljabar itu ada apa aja? Koefisien. Terus variabel, Konstanta. suku jenis. Oke, baik, bisa ya. Apa itu aljabar? Tadi menggunakan simbol atau huruf. Ya. Yang kedua, Koefisien. koefisien apa? Koefisien. Bilangan yang ada di depan variabel. Konstanta. Bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke. Terus suku. Suku adalah suatu bilangan aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Variabel. Saya Bu, variabel adalah huruf yang digunakan sebagai suatu bilangan. Oke. Baik, udah paham betul ya tentang mengidentifikasi bentuk aljabar. Baik, sekarang Ibu mau ngasih tugas individu. Tugas individu ini waktunya 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua ya? Sudah semua mengisi lembar tugas individu sebagai asesmen formatif. Nanti Ibu nilai ya ini. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran ya. Sudah di akhir pembelajaran. Tugas individunya sudah selesai semua. Untuk itu, untuk menutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Namun sebelum berdoa, Ibu mau informasikan dulu, silahkan belajar di rumah tentang aljabar ya. Materi selanjutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian. Oke, silahkan kalian belajar di rumah, bisa menggunakan referensi-referensi lain seperti mencari di internet ya, mencari di buku paket, di perpustakaan atau di mana saja boleh ya. Dapat dipahami? Dapat ya. Oke, selanjutnya untuk menutup kegiatan mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Setelah belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam